Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Adam Gapara dengan PM 1214064. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang user acceptance testing. Ya, seperti biasa. Jadi ini salah satu bagian dari software quality. Untuk lanjutannya kita akan bahas ini ya. Nah, untuk table of content di sini saya akan menjelaskan tentang UAT, lalu menjelaskan tujuannya, lalu tahap tahap pelaksanaannya dan kesimpulannya. Oke. Nah, untuk masuk penjelasannya di sini. UAT itu user acceptance testing itu sebelumnya kayak gitu. Nah, ini merupakan proses pengujian software yang dilakukan oleh end user untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan persyaratan fungsional. Nah, tujuannya ini agar memastikan bahwa aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan user. Nah, selanjutnya, ya, tujuan dari UAT ini Eee, ada 3 ini yang paling utama, yang pertama adalah validasi kebutuhan user. Jadi, UAT ini memastikan software berjalan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi user, sehingga ini membantu dalam memenuhi tujuan bisnisnya. Nah, yang kedua ini mengidentifikasi bug. Jadi, bug dan berbagai masalah yang belum teratasi mungkin dapat teridentifikasi dan dapat diperbaiki sebelum perilisan. Ya, jadi dengan melakukan UAT ini, jadi dapat 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 mencarikan bug. Jadi user ini jika ketahuan bug yang di dalam itu nanti bisa diberitahu dan di, di diberikan berikan feedbacknya pada developer gitu. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, nah, UAT memungkinkan end user terlibat dalam pengembangan software. Nah, sehingga mereka dapat memastikan final produknya sesuai dengan kebutuhan user. Nah, lanjut kita masuk ke bagian tahapan pelaksanaan UAT. Nah, tahapan pelaksanaannya itu kurang lebih ada 3 gitu. Jadi, di antaranya adalah perencanaan UAT, lalu persiapan, dan eksekusi. Nah, yang pertama ini perencanaan UAT. Nah, jadi tahap perencanaan ini langkah awal penting dalam proses UAT. Nah, jika jika perencanaan dilakukannya di akhir akhir proyeknya ini, nah kemungkinan besar akan timbul berbagai masalah lainnya yang menyebabkan penundaan dari perilisan software itu sehingga target terundur dari waktu yang ditentukan. Wah, lebih seperti itu untuk yang pertama itu perencanaannya. Jadi kita har jadi UAT ini harus direncanakannya lebih awal. Jadi biar user ini tahu gimana ada masalah aplikasinya kayak gimana gitu. Jadi bisa di feedback lebih awal ke developer gitu. Nah, lalu ada persiapannya. Nah, persiapan ini langkah penting dalam pelaksanaan UAT. Pada tahap ini, jadi tim penguji menyiapkan berbagai keperluan untuk menjalani proses pengujian dengan lancar. Nah, untuk pengujian ini ada mencakup peraturan environment testing, lalu penyiapan dokumen, serta pengaturan peran dan tanggung jawab tim. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi environment testing harus diatur sedemikian rupa sehingga mencerminkan kondisi produksi yang sebenarnya. Dan ini mencakup terhadap hardware, software, dan berbagai data testing yang dibutuhkan. Nah, tim juga ini jadi harus memastikan bahwa semua anggota tim UAT memahami tujuan, skenario, dan alur pengujian yang dilakukan. Itu untuk persiapannya. Lalu terus eksekusinya. Nah, pada tahap eksekusi ini penguji atau user, nah itu bertanggung jawab dalam mengidentifikasi sistem yang akan dites dari membuat data tes hingga menjalankan UAT. Nah, pada akhirnya ini, akhir prosesnya tersebut, jadi user nantinya menyimpulkan apakah tes berhasil sehingga dapat memenuhi persyaratan atau tidak. Jika terdapat suatu kesalahan dalam pengujian, nah, jadi user ini baru mencatat kesalahan-kesalahan tersebut yang nantinya bisa dilacak dari berbagai developer. Jadi, user ini membuat feedback
yang bisa dikirimkan ke developer. Jadi nanti developer bisa perbaiki eh, kesalahan atau bug-nya di dalamnya itu ya. Nah, jadi UAT ini menjadi kunci dalam kesuksesan dalam suatu proses pengembangan software untuk memastikan kepuasan end user. Jadi beberapa cara untuk pelaksanaan UAT yang efektif adalah melibatkan user sejak awal dan menerapkan metode yang sesuai kebutuhan serta menindaklanjuti feedback yang diterima. Ya, itu kesimpulannya dari saya. Dari materi tentang UAT ini ya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.